Hai semuanya, kembali lagi sama aku di sini. Kita akan melaksanakan refleksi yang kedua. Yuk ikutin keseruannya. Di sini kita mengulas sedikit pengalaman yang kita peroleh di Masjid Cengho bersama Ustadz Badarudin dan juga Ibu Firza Handrianti. Selanjutnya yaitu penyampaian materi yang diberikan oleh Ustadz Badarudin, lalu disambung dengan beberapa pertanyaan yang diajukan oleh mahasiswa. Ada yang disebut dengan 3 ukhuwah yang harus dijaga dalam rangka menciptakan persatuan di tengah keragaman itu. Ada yang disebut dengan ukhuwah basyariyah. Ukhuwah basyariyah. Apa itu ukhuwah basyariyah, atau biasa juga disebut dengan ukhuwah insaniyah? Ya, yaitu persaudaraan sebagai sesama makhluk ciptaan Tuhan. Ya, sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Wataniyah. Ukhuwah wataniyah itu adalah persaudaraan karena kita sebangsa. Seperti di Indonesia, kita berada dalam sebuah negara yang disebut Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang menariknya, Indonesia ini adalah simbol daripada semua itu. Di mana kita paham itu beribu-ribu suku bangsa. Di sini merupakan sesi tanya jawab yang mana pertanyaan mahasiswa PMM akan dijawab langsung oleh Ustadz Badarudin. Begitu Pak Ustadz, karena kan dalam surah Al-Maidah ayat 3 dijelaskan di hewan yang disembelih bukan atas nama Allah itu diharamkan. Sedangkan kita di sini ingin menjunjung yang namanya toleransi. Bagaimana itu Pak Ustadz? Terima kasih. Sangat bagus sekali ya. Kita berkunjung ke teman-teman non-muslim, disuguhin makanan. Jadi gini teman-teman. Jadi di dalam Islam itu kan ada aturan-aturan tentang termasuk makanan dan minuman ya, yang halal dan yang haram. Seperti kalau minuman keras ya kan jelas di dalam Islam itu diharamkan ya. Ya kalau di sini balok ya. Kenal ya balok. Ya, kalau itu tradisional kalau di sini. Kalau di dalam dunia modern mungkin ada topi piring, ada topi juga atau apa gitu ya. Nah, untuk merawat toleransi kita makanya itu harus saling memahami tentang agama masing-masing. Misalnya, saya sebagai seorang muslim, apa yang tidak boleh bagi orang-orang non-muslim? Orang non-muslim pun dia harus tahu apa yang tidak boleh bagi seorang muslim. Misalnya kita datang disuguhi makanan ini itu kita, kalau dalam Islam itu kan ada 2 hal yang terkait dengan makanan. Dari sisi zatnya halal itu jelas, kalau sapi, kambing, ayam, dari sisi zatnya halal. Yang kedua, dari sisi proses penyembelihan harus juga halal ya. Jadi kalau zatnya halal tapi untuk cara penyembelihannya tidak halal, tidak boleh juga dibakar ya. Jadi kalau zatnya halal tapi caranya untuk menyembelih tidak halal, tidak boleh, haram hukumnya untuk dimakan. Ataupun cara penyembelihannya benar tapi kalau zatnya haram, tidak boleh juga ya. Dari kegiatan refleksi yang kedua ini, kita dapat menarik kesimpulan bahwa menghargai perbedaan agama serta keyakinan kita terhadap orang lain harus kita terapkan dalam konsep toleransi beragama. Sebagaimana yang sudah tertera dalam surat Al-Kafirun ayat ke-6 yang berbunyikan lakum dinukum waliyadin, yang berartikan untukmu agamamu dan untukku adalah agamaku. Toleransi di dalam Islam pun tidak mengganggu agama dan umat lain, begitupun sebaliknya. Mungkin sekian video dari aku dan sampai jumpa di kegiatan selanjutnya. Bye bye.